Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprandi, peserta latihan dasar CPNS 2022 Pemerintah Kabupaten Mamasa, gelombang 5, angkatan 15, kelompok 2. Saya juga merupakan seorang penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa. Pada video tugas kali ini, saya akan membahas mengenai Aku Smart ASN, instansi dan bidang tugasku pada Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi kinerja dan profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Smart ASN merupakan jawaban dari prioritas pembangunan sumber daya manusia dan garanisai dari reformasi birokrasi nasional. Nilai-nilai Smart ASN ialah integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas. Hal tersebut menjadi modal untuk saya dalam mendukung Smart ASN 2022. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa, Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa pasti bisa. Kantor Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat berfungsi untuk menyelenggarakan urusan kewenangan dan tugas pembantuan bidang pertanian daerah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dinas Pertanian juga memiliki beberapa tugas dan fungsi lain seperti penyuluhan pertanian, merumuskan kebijakan pertanian, memutuskan kebijakan bidang pangan, administrasi ketatausahaan pertanian, pembinaan teknis pada pihak-pihak bidang pertanian, memastikan ketersediaan pupuk pertanian, hingga penyaluran bantuan alat dan mesin pendukung pertanian. Selain itu, Dinas Pertanian juga adalah penjamin kesejahteraan petani melalui program memastikan memberikan asuransi usaha tani padi. Oleh karenanya, terkait dengan fungsi dan tugasnya, Dinas Pertanian memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat izin pertanian, izin alih fungsi, izin usaha pertanian, pembukaan lahan, dan izin lainnya terkait pertanian. Visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa. Visi Dinas Pertanian: terwujudnya pertanian yang maju, produktif, dan tangguh sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Misi Dinas Pertanian: 1. Bina dan mengembangkan komunitas pertanian dan perkebunan yang potensial. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan dan teknologi pertanian secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian, baik aparat, petani, dan pelaku usaha. 4. Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung pembangunan pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa dikepalai oleh Bapak Mentor SPMSI. Tugas dan fungsi penyuluh pertanian. Tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyuluh. Selanjutnya, dalam menyuluh dapat dibagi menjadi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan. Fungsi penyuluh pertanian: 1. Penyuluh sebagai inisiator yang senantiasa selalu memberikan gagasan dan ide-ide baru. 2. Penyuluh sebagai fasilitator yang senantiasa memberikan jalan keluar dan kemudahan-kemudahan. 3. Penyuluh sebagai motivator. Penyuluh senantiasa membuat petani tahu, mau, dan mampu. 4. Penyuluh sebagai penghulu. 5. Penyuluh sebagai guru, membimbing petani yang senantiasa mengajar, melatih petani sebagai orang dewasa. 6. Penyuluh sebagai organisator dan dinamisator yang selalu menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani agar mampu berfungsi sebagai kelas belajar mengajar, wahana kerjasama, dan sebagai unit produksi. Penyuluh sebagai penganalisa. Penyuluh
mampu menganalisa masalah. 8. Penyuluh sebagai agen perubahan. Penyuluh senantiasa harus dapat mempengaruhi sasarannya agar dapat merubah dirinya ke arah kemajuan. Standar pelayanan penyuluh pertanian. Yang pertama, penyediaan materi penyuluhan dalam bentuk media cetak, leaflet, poster, dan petunjuk teknis. 2. Pelayanan lapangan berupa aplikasi teknologi pengelolaan tanaman terpadu dan pengendalian hama terpadu. 3. Pendampingan kelompok tani. 4. Konsultasi tentang hama dan penyakit. Dan yang terakhir, konsultasi pengajuan bantuan pertanian. Wujud implementasi Smart ASN yang dapat diterapkan di instansi Dinas Pertanian. Penyuluh pertanian rutin mengunggah data petani ke Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian atau disingkat SIMPERTAN, yang kini dilengkapi nomor induk kependudukan sebagai acuan rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK agar dapat memudahkan tugas dan fungsi penyuluh. Hal tersebut sesuai penerapan Smart ASN, yaitu menguasai IT. Kemudian menerapkan 5S, senyum, salam, sopan, santun, dan sapa selama memberikan pelayanan kepada petani dan kelompok tani. Hal tersebut merupakan wujud implementasi nilai Smart ASN bersikap hospitality. Mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, workshop, penelitian, tugas belajar, dan sejenisnya secara aktif, baik yang diselenggarakan oleh internal dan eksternal Dinas Pertanian sebagai wujud peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan aktualisasi diri. Moto Dinas Pertanian, Smart Tani, semangat melayani dengan amanah, ramah, terbuka, dan berkarya demi keberlanjutan pertanian dan pangan perkotaan. Sekian dan terima kasih.